warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaifuddin Aris Mulyono dengan NIM 25031554066 dari kelas 2025A. Perkenalkan, nama saya Nanan Rizky Andromeda dari kelas 25A dengan NIM 25031554252. Untuk menampilkan program matriks operasi baris elementer, langkah yang pertama yaitu mengimpor custom tkinter untuk membuat tampilan GUI yang modern dengan kode program import custom tkinter as ctk, lalu memanggil fitur untuk menampilkan pop-up peringatan dengan kode program from tkinter import message box. Kemudian kode program berikut untuk mengatur tampilan aplikasi itu bertema gelap dan juga memiliki aksen warna hijau. Langkah yang kedua yaitu membuat kelas utama dan window atau jendela tampilan aplikasi dengan kode program berikut, yang dimana kode program kelas OBE manual app ctk.ctk ini sebagai wadah utama aplikasi matriks OBE tersebut. Kemudian kode program self.title itu untuk memberikan judul aplikasinya nanti. Lalu kode program self.geometry ini untuk memberikan ukuran tampilan aplikasinya nanti, mulai dari ukuran panjangnya berapa sampai ukuran lebarnya itu berapa. Selanjutnya kode program self.nilai x, y, dan juga z itu merupakan variabel kosong yang nantinya akan diisi hasil hitungan manual dari user di tahap akhir. Wadah utama atau scrollable frame dengan kode self.scroll_frame, dan fungsinya itu membuat area utama aplikasi bisa di-scroll atau digulung ke bawah. Berikutnya bagian soal referensi dengan kode self.frame_soal. Fungsinya adalah tampilan statis teks diam untuk menampilkan soal persamaan linear sebagai referensi agar user tidak lupa soal aslinya. Selanjutnya, grid matrix atau input angka. Bagian ini yang membuat kotak-kotak input angka matriks seperti 3 baris kali 3 kolom dengan kode seperti yang tertera ini. Self-entry sendiri adalah database yang berfungsi sebagai variabel menyimpan alamat setiap kotak input sehingga nanti kita bisa membaca atau menulis angka di dalamnya. Untuk for R dan for C adalah teknik looping agar tidak perlu menulis kode pembuatan kotak input sebanyak 12 kali secara manual. Selanjutnya, panel operasi baris elementer dinamis. Bagian ini adalah tempat user menyusun rumus operasi baris dengan kode baris self.cb_target.configure. Selanjutnya, fungsi logika atau di balik layar dengan kode get_matrix dalam kurung self dengan kode seperti ini, dengan fungsi mengambil apa yang tertulis di layar kotak-kotak matriks dan mengubahnya menjadi data angka yang bisa dihitung oleh komputer. Set_matrix dalam kurung self, m dengan kode seperti ini. Fungsinya yaitu kebalikan dari get_matrix, yaitu data hasil hitungan komputer menuliskan kembali ke layar agar user bisa melihat perubahannya. Lakukan _OBE dalam kurung self dengan kode seperti ini.
Fungsinya yaitu adalah otak kalkulator operasi baris elementer untuk menghitung penjumlahan atau pengurahan antar baris sesuai perintah user. Hitung Z, hitung Y, dan hitung X. Fungsi-fungsi ini bekerja berurutan, Z dulu, kemudian Y, dan yang terakhir X. Dengan kode di bawah seperti ini. Pada tampilan ini, kita dapat melihat tiga jenis persamaan linear. Persamaan yang pertama yaitu X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan 8. Persamaan yang kedua yaitu X1 ditambah 2X2 ditambah 2X3 sama dengan 14. Dan persamaan yang ketiga yaitu 2X1 ditambah X2 ditambah 2X3 sama dengan 13. Tahap 1 yaitu operasi baris elementer. Kita isikan terlebih dahulu setiap kolom ini dengan cara melihat nilai koefisien dari masing-masing variabel pada masing-masing persamaan linear tersebut ya teman-teman. Pada baris pertama atau persamaan pertama, kita dapat melihat nilai koefisien pada variabel pertama ini adalah 1. Kita masukkan ke kolom ini ya teman-teman. Kemudian nilai koefisien pada baris 1 variabel kedua yaitu 1 juga. Nilai koefisien pada baris 1 variabel ketiga yaitu 1 juga. Dan angka 8 ini kita masukkan ke kolom sini ya teman-teman. Selanjutnya kita fokus pada baris kedua atau persamaan yang kedua. Pada persamaan yang kedua, nilai koefisien pada variabel 1 ini adalah 1. Nilai koefisien pada baris 2 variabel kedua ini yaitu 2. Nilai koefisien pada baris kedua variabel ketiga ini yaitu 2 juga. Kemudian nilai 14 ini kita masukkan ke sini ya teman-teman. Kemudian kita akan fokus pada baris ketiga atau juga kita fokus pada persamaan ketiga ini ya teman-teman. Pada persamaan ketiga ini, nilai koefisien dari variabel pertama yaitu 2. Nilai koefisien pada variabel kedua ini 1. Nilai koefisien pada variabel ketiga ini yaitu 2. Untuk nilai atau angkanya yang 13 ini kita masukkan ke kolom sini ya teman-teman. Langkah selanjutnya yaitu untuk mengetahui segitiga 0 pada kali ini yaitu dengan cara mengubah baris kedua terlebih dahulu ya teman-teman. Dengan cara baris kedua sama dengan baris kedua dikurangi 1 dikalikan dengan baris ke-1. Kita hitung OBE-nya. Nah, setelah kita hitung OBE-nya ini, kita dapat melihat bahwa nilai pada baris kedua ini yaitu 0, 1, 1, dan juga 6. Langkah selanjutnya yaitu untuk mengetahui nilai 0 pada baris ketiga yang saya blok ini, yaitu dengan cara baris ketiga dikurangi dengan 2 dikalikan
baris 1. Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Pada baris ketiga kita sudah mendapatkan nilai 0 yang bagian sini ya teman-teman. Yang nilai lainnya yaitu min 1, 0, dan juga min 3. Langkah selanjutnya, agar kita dapat mengubah nilai min 1 ini menjadi 0, itu dengan cara mengubah baris ketiga sama dengan baris ketiga ditambahkan dengan 1 dikalikan dengan baris kedua. Lalu kita hitung OBE-nya. Dan kita dapat melihat hasilnya. Kita akhirnya dapat melihat segitiga 0 ya teman-teman, yang saya panahi ini. Nah, karena kita sudah mendapatkan segitiga 0, langkah selanjutnya yaitu memasuki tahap kedua atau substitusi balik. Lihat hasil matriks di atas, lalu masukkan angkanya ke kolom di bawah ini. Langkah yang pertama yaitu mencari nilai Z. Nah, untuk mencari nilai Z ini kita harus memperhatikan kolom bagian Z ya teman-teman. Kolom bagian Z itu yang saya tanda panah ini ya teman-teman. Nah, yang saya tanda panah ini adalah kolom Z. Untuk mencari nilai Z itu dengan cara mencari nilai Z dari baris ketiga. Kita dapat mengetahui kalau kolom Z itu yang bagian sini, terus baris ketiga itu yang sini. Maka kolom Z baris ketiga itu nilai koefisiennya yaitu 1. Kita masukkan ke kolom sini. Kemudian hasilnya yaitu 3, kita masukkan ke sini. Lalu hitung nilai Z-nya. Dan kita dapat menemukan nilai Z-nya yaitu 3. Langkah kedua yaitu mencari nilai Y. Nah, mohon maaf, maksud saya kolom Y itu bagian yang tengah sini ya teman-teman. Jadi untuk mencari nilai Y itu dengan cara mencari nilai Y dari baris kedua. Kan kita dapat mengetahui kalau kolom Y itu bagian sini. Karena keterangannya dari baris kedua, maka kolom Y baris kedua. Berarti kolom Y baris kedua itu yang ini ya teman-teman. Maka koefisiennya yaitu 1. Kemudian koefisien Z-nya yaitu 1 juga, karena ini fokusnya pada baris kedua. Terus hasilnya yaitu 6 ya teman-teman. Kemudian kita hitung nilai Y-nya. Nah, kita sudah mengetahui bahwa nilai Y-nya adalah 3 ya teman-teman. Langkah yang ketiga atau langkah yang terakhir yaitu mencari nilai X. Nah, kolom X itu yang bagian paling pinggir kiri sendiri ya teman-teman. Ini nilai X yang saya tanda panah ini ya. Nah, untuk mencari nilai X ini, kita memperhatikan kolom X dan juga baris ke-1. Berapakah nilai koefisiennya? Nah, nilai koefisien dari kolom 1 dan juga baris ke-1 ini yaitu 1, maka kita masukkan ke kolom ini ya teman-teman. Kemudian koefisien Y pada baris ke-1 yaitu 1 juga. Koefisien Z pada baris ke-1 nilainya juga 1 ya teman-teman. Kemudian hasilnya ini 8. Lalu kita hitung X-nya untuk mengetahui nilai X-nya. Nah, kita sudah mengetahui nilai X-nya yaitu 2. Jadi pada
tahap akhir ini atau hasil akhir ini kita sudah melihat bahwa masing-masing nilai X, nilai Y, dan juga nilai Z sudah ketemu teman-teman. Dengan perincian nilai X-nya adalah 2, nilai Y-nya adalah 3, dan juga nilai Z-nya adalah 3. Mungkin segitu saja untuk penjelasan materi aljabar matriks metode OBE ini ya teman-teman. Sekiranya mohon maaf apabila saya ada kesalahan ataupun kekurangan kata dalam penjelasan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.